Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ibu Al-Qadi yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, ikhwan muslimin wal muslimat rahimahumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk mau ikut pengajian. Oh, Ikut. ayo, itu mahasiswa juga. Jadi Kalian Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah SAW, itu ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tapi insya Allah ini saya bahas waktu kuliah subuh untuk Sivitas Akademika. Nanti insya Allah tema saya untuk kajian Sivitas Akademika UNJ akan membahas 4 golongan yang dirindukan surga. Satu diantaranya adalah wasoimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mengawali kajian kita, kan waktu saya panjang, jadi saya selalu mengingatkan supaya kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Itu pengertiannya begini, Bapak Ibu. Karena di dalam Quran, hati manusia itu fragile. Fragile itu apa? Mudah tersinggung, mudah sakit hati, sulit memaafkan orang. Kalau ada kesulitan sedikit, ada di surat 70 ayat 19. Innal insana khuliqa haluan. Jadi manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Jadi kita itu semuanya hatinya fragile, gampang retak, gampang patah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang putus asa. Oleh karena itu saya mengingatkan supaya kita memiliki jiwa yang kuat. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur, ya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, Pak Fadli mohon dibantu dibukakan surat 16. Jadi kita insya Allah kalau bersyukur itu akan diberi 4 kebaikan. Jadi jangan punya hati itu fragile. Fragile itu hanya untuk orang yang nggak beriman. Kalau yang beriman, jangan mudah tersinggung, jangan mudah sakit hati, jangan mudah retak. Ya. Itu
yang fragile itu hatinya manusia secara umum. Kalau orang beriman jangan. Surat 16 ya. Surat 16. Saya mau cerita keutamaan kalau kita bersyukur. Ayat 121. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa langsung melihat nih di sini. Ini keutamaan orang bersyukur. Ya, saya ini baru mukadimah. Saya belum berbicara substansi belum. Substansi tema hari ini belum. Syakiran li an umit tabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Mohon maaf nih karena nggak bisa minum suaranya begini-begini. Biasanya teh hangat. Itu tuh pada sini. Cobaan. Nah, Coba ya. Ramadan. Jadi lihat sendiri ya, ini ayatnya ada tuh. Barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan memilih dia. Memilih orang yang bersyukur. Untuk apa? Aku tunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi teman-teman sebetulnya jawaban dari ihdinas siratal mustaqim, satu diantaranya, jadi aja kamu orang yang bersyukur sama saya, aku bimbing kamu. Itu janji Allah. Ya. Jadi kalau nggak selesai tema saya, habis dulu kita lanjutkan lagi. Saya mengambil kesempatan mumpung masih hidup. Saya ingin tuh kalau mati nanti teman-teman ingatlah dulu Pak Sugiarto pernah menyampaikan. Itu cita-cita saya. Jadi bukan karena apa-apa, berangkat dari rumah saya hanya ingin, karena tadi mukadimah saya hidup dan mati itu hanya ujian. Ya, itu di surat Al-Mulk. Jadi hidup mati itu hanya ujian. Yang lain-lain itu tambahan aja, aksesoris saja. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ayat berikutnya di surat yang sama. Surat 16 tadi, ayat berikutnya aja, tinggal geser ke atas tadi. Nah, ayat 122. Adik-adik mahasiswa lihat ini. Kalau mau hidupnya mudah, belajar dari sekarang bersyukur. Ini sebetulnya adik-adik mahasiswa perlu bersyukur yang benar itu seperti apa, sebetulnya perlu saya elaborasi. Tapi kan hari ini saya sudah terlanjur janji temanya bagaimana menggapai jiwa mutmain. Jadi kalau hidup adik-adik semua mau gampang dunia, ini satu diantaranya, wa atainahu fid dunya hasanah. Jadi orang yang bersyukur itu dijamin oleh Allah dunianya baik. Udah jangan berpikir, jadi orang dunianya baik itu duitnya banyak ya, rumahnya besar ya, mobilnya, oh bukan itu. Buktinya banyak orang itu cerai setelah duitnya banyak. Saya tunjukkan aja, saya ngomong. Ya. Bahkan orang itu bercerai, rumah tangganya berantakan setelah jadi pejabat tinggi. Buktinya kan di Jawa Barat. Ya kan? Saya ngomongin gitu dosa nggak sudah menjadi domain publik. Jadi saya tidak mau menggunjing, saya memberi contoh bahwa materi yang banyak, jabatan yang tinggi itu it doesn't guarantee that you will experience happy life. Kalau kamu duitnya banyak, tidak menggaransi Anda akan mengalami hidup bahagia. Itu karena bahagia itu di sini, kata siapa itu? Sakitnya itu juga di sakitnya itu di sini. Ya. Jadi kalau mau bahagia itu di sini. Jadi ini wa'atainahu fid dunya hasanah. Saya nanti lain kali perlu saya uraikan khusus, mahasiswa harus datang. Ya, saya ingin Anda hidup sebentar, hidupnya rugi, nggak bahagia, rugilah. Harus bahagia. Started from when? Ya dari muda itu udah harus bahagia, jangan cemas. Ya. Lihat ayat berikutnya tuh, ayat yang sama. Wa innahu fil akhirah la minas sholihin. Baru dengan modal syukur saja dunianya dijamin baik. Udahlah kalau menurut Allah dunia baik itu nggak usah dipikirin yang seperti apa. You will experience happy life. Punya jiwa tenang, ya, nggak ada masalah. Lalu dibilang lagi jaminannya di akhirat. Dikumpulkan dengan orang soleh. Kabarnya itu orang soleh di surga. Kabarnya, saya belum punya pengalaman. Ya. Terus yang keempat, Bapak Deli, ini kan udah 3 tadi kan?
diberi petunjuk jalan yang lurus, dijamin dunianya baik, matinya dikumpulkan dengan orang soleh, nikmatnya terus ditambahkan. Surat 14 ayat 7. Sudah ketemu? Ya. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini populer ya. Jadi kalau orang bersyukur itu nikmatnya ditambah. Artinya kayak apa? Gini aja bayangannya teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana sih orang yang nikmatnya terus ditambah? Orang itu kalau nikmatnya terus ditambah, artinya berarti kan happy-nya tambah banyak dong, bahagianya tambah dong, kan nikmatnya ditambah, ketentramannya bertambah dong. Maka ukuran saya berdasarkan Quran, ukuran saya berdasar Quran. Orang yang sukses itu, Kak Bu, kalau tambah umurnya itu semakin tentram batinnya. Kan nikmatnya ditambah, Pak. Masuk nikmat. Logikanya apa? Orang kalau umurnya ditambah itu matinya semakin dekat. Jadi orang yang sukses itu matinya semakin dekat, hatinya semakin mutmainnah, jiwanya semakin tentram. Jangan tambah umur kok tambah gelisah. Ini salah kelonggar. Nah, kenapa saya bilang ke Kak Po? Karena yang paling dekat bukan Kak Po walaupun paling senior. Karena kita nggak pernah tahu umurnya berapa. Jadi bukan berarti yang paling tua itu umurnya tambah dekat. Buktinya apa? Tidak semua buah kelapa itu yang diambil orang yang tua. Banyak yang muda-muda. Itu pelajaran. Itu filosofi. Buah kelapa yang diambil itu kan nggak selalu yang tua. Banyak yang senang muda juga. Artinya, if you are still young, it doesn't guarantee you will experience a long life. Nggak ada jaminan hidup panjang. Maka berhati-hatilah, karena kita nggak pernah tahu umur kita ini kapan. Kalau ustadz sih rata-rata panjang. Kenapa? Karena banyak yang perlu. Panjang jadi ustad. Logisnya. Itu nggak tahu nih nyasar belajar bahasa Inggris disuruh ngasih pengajian dari zaman mahasiswa. Ini ceritanya. Alhamdulillah gara-gara pengajian saya dapat Mbak Heni itu Kak Bu, karena dia tertarik saya waktu saya ngasih pengajian di jurusan. Istri saya tertarik waktu saya ngasih pengajian untuk teman-teman mahasiswa. Jadi ini Bapak Ibu, teman-teman, kesimpulannya gini ya. Kalau kita bersyukurnya benar, rasakan aja tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, ketenangan, kebahagiaan kita itu bertambah enggak? Karena jaminannya nikmatnya ditambah. Tapi kalau engkau ingkar, nah, makanya ini perlu penjelasan. Ini kan cuma mukadimah ini padahal, tapi udah 15 menit. Amat panjang. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini penutup mukadimah saya. Coba buka surat 16 ayat 112. Ini teman-teman mahasiswa ini nggak tahu kan bahwa dulu di Indonesia seluruh air lautan itu sebetulnya susu. Di Indonesia ya, nggak asli susu. Di Indonesia loh, dulu tahun 70-an. Batu aja dilempar jadi tanaman. Tahun 70-an. Ya. Para nelayan nggak perlu ngejar-ngejar ikan karena ikan sama udang itu datang sendiri. Tahun 70-an, tapi sekarang kan tapi itu menurut Gus itu menguraikan ayat ini. Biar aja diterjemahkan. Buka di HP-nya ya, kalau terlalu jauh buka di HP-nya. Lihat ini. Sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah. Maka jaminan ini untuk teman-teman mahasiswa, kalau Anda bersyukur dari sekarang, caranya saya kasih tahu dulu ya sekarang ya. Saya mohon maaf ini, saya nasihati anak kandung saya sejak dari zaman sekolah. Saya kasih uang makan gini. Nah ini uang makan kamu 10.000 ya, jangan dimakan semua. Terus gimana ya maksudnya? Yang 2.000 kamu kasih orang. Kamu makannya 8.000.
Kalau ayah kasih 15.000, kamu makan 12.000 ya, yang 3.000 kasih orang. Dari zaman mahasiswa. Maka akan terjadi begini. Lihat, saya nggak punya pointer sekarang. Dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan. Ini Indonesia. Indonesia itu kaya raya, tapi rakyatnya banyak yang kelaparan. To be honest, I'm telling you the truth. Saya ngomong apa adanya. Di Aceh, di Sulawesi Selatan, Morowali, di Ambon, kayak gini. Padahal Indonesia kaya raya. Korupsi timah aja 300 triliun, Pertamina 200 triliun. Untuk menjadikan sarjana seluruh mahasiswa UNJ S1 sampai S3 saya hitung 1 triliun juga nggak tahu. itu 4 tahun untuk jadi sarjana hanya butuh 6 triliun. Coba aja itu dengan UKT rata-rata 6 sampai 8 juta. Saya itu mahasiswa UNJ sekitar 42.000 sampai 50.000 hanya butuh 6 T. Yang dikorupsi udah 500 triliun. Harusnya kuliah di perguruan tinggi negeri itu di Indonesia sudah lama nggak bayar seperti di Jerman. Oke ya, ini mukadimah. Saya masih punya waktu setengah jam kan Mas Fadlin. Sekarang jam berapa? Ya, pokoknya kalau kurang habis sholat dulu saya isi lagi. Saya kuat sampai 2 jam. Kalau untuk pengajian, kalau ngajar kurang kuat. Teman-teman, kata Rasulullah SAW, ya, kalau mau tentram itu 4. Saya lupa riwayat hadisnya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Jadi kalau mau tentram, kata Nabi, minta kamu kepada Allah, ya Allah aku memohon kepadamu ya Rabb, kiranya engkau memberikan jiwa yang tenang kepadamu. Jadi ketenangan itu perlu diminta. Dan jangan lupa teman-teman, tadi saya nyampaikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, salah satu bekal kematian itu adalah ketenangan hati. Boleh dibuka Mas Fadil, surat 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30 nanti. Surat 89 27. Nah, itu sudah. Ya. Itu dulu aja. Nah, ayat 27 dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ini waktu mau sakaratul maut loh. Ini kan waktu mau proses sakaratul maut. Baca aja tafsirnya dengan jelas. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan. Ini waktu mau proses sakaratul maut. Makanya nanti ada di ayat yang lain orang mau sakaratul maut itu minta ditunda kematiannya. Pernah dengar kan? Kenapa? Baru ingin jadi orang soleh ketika sudah kedatangan malaikat Israel. Kalau orang yang jiwanya tenang, rodiyatan mardiyah kata Allah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Kalau hati kita itu puas kan kalau sudah damai, nggak punya masalah dengan urusan dunia, dengan teman nggak punya masalah, karena kita apa? Selalu memaafkan. Diridhoi Allah. Baru mau proses sakaratul maut aja, Allah bilang berkumpullah kamu dengan jamaah-jamaah. Fadkhuli fi ibadi. Itu baru sakaratul maut, belum diproses. Fadkhuli fi ibadi. Berkumpullah dengan hamba-hambaku, orang-orang yang ahli ibadah. Ayat berikutnya. Wadkhuli jannah. Untuk memasuki surga. Indah. Makanya teman-teman kalau ingat sejarahnya, waktu Rasulullah SAW mau sakaratul maut, mau dicabut nyawanya, Fatimah, siapa itu Fatimah? Anaknya itu menangis dalam sejarahnya. Terus kan dipeluk sama Rasulullah kan? Dipeluk, diajak menghadap ke satu arah. Ini mau sakaratul maut nih. Kalau Rasulullah kan udah tahu ayatnya dalilnya. Tiba-tiba Fatimah tersenyum bahagia. Kenapa? Selesai pemakaman baru ditanya, wahai Fatimah, waktu Rasulullah mau meninggal kamu menangis.
Setelah dipeluk Rasul, kamu menghadap satu arah, kok kamu senyum bahagia. Apa yang dibisikkan Rasulullah SAW? Rasulullah bilang, wahai anakku Fatimah, kamu jangan bersedih, karena tidak lama lagi kamu akan menyusulku ke tempat yang indah itu. Jadi surganya kelihatan. Makanya Fatimah dalam sejarah, kalau saya nggak salah, nanti luruskan Mas Syafaat, Mas Syarif kalau saya lupa. Fatimah itu 1 minggu setelah Rasulullah meninggal, Fatimah meninggal. Tapi surganya udah kelihatan. Nah teman-teman, surganya, kalau surga kita nggak bisa lihat, tapi bisa dirasakan dalam hati. Karena surga itu isinya adalah ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi kalau teman-teman from minute to minute, from second to second you are happy, Anda bahagia, Anda tentram, itu Anda calon penghuni surga. Nggak ada orang banyak dosanya bahagia. Kalau nggak percaya, coba habis ini saudara berbuat dosa, habis itu Anda cemas. Kalau yang berkeluarga berbuat dosa, minimal takut ketahuan pasangan hidupnya. Kalau nggak percaya, coba buat. Kok Ustaz tahu ya? Saya kan pengalamannya udah banyak. Pengalaman gitu, iya kan? Kan udah lebih tua. Ini mudah-mudahan rekamannya cakep ya. Coba edit. Nah, ya. Tadi yang pertama tadi apa? Supaya jiwa kita mutmainah, yang harus dilakukan berdoa. Allahumma inni, coba. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Rabb, kiranya Engkau memberikan jiwa yang tenang. Nah, supaya kita diijabah, ya, supaya permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui syaratnya. Coba Pak Fadli, surat Al-Baqarah ayat 186. Itu syaratnya supaya doa kita diijabah. Dan doa kita yang diijabah itu, ingat, kalau yang kita minta menurut Allah itu membawa kebaikan. Jadi kalau kita beriman, kenapa ada doa yang tidak diijabah? Karena menurut Allah itu tidak membawa kebaikan. Walaupun sesuatu menurut bayangan kita baik, kan ada ayat yang lain. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi kita harus yakin nih, teman-teman, terutama mahasiswa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu la'allahum yarshudun. Jadi kata Allah bilang gini, Muhammad, kalau ada orang tanya sama kamu tentang saya, kasih tahu saya itu dekat dengan hambaku. Kasih tahu mereka, Muhammad, kalau mereka minta sama saya akan kabulkan permintaan mereka. Syaratnya, nah itu syaratnya. Orang yang berdoa itu juga mau memperkenankan segala perintahku. Teman-teman, kalau kita punya cita-cita ingin dikabul, ya harus kita taat kepada Allah. Nah itu yang syarat kedua, mutmainnah, tu'minu biliqa'ik. Nah, saya sudah bicara masuk yang kedua ya. Jadi untuk jiwa mutmainnah tadi yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, tu'minu biliqa'ik, berimanlah kepada Tuhanmu sampai level mahabbah. Apa itu mahabbah ya? Cinta. Tidak semua orang beriman itu sampai level cinta. Sini yang sudah berkeluarga, Mas Arif udah ya? Sudah. Apa cirinya Mas Arif cinta sama istri? Bahagia selalu setiap hari. Itu ya. Boleh, sama cinta sama istri buktinya apa? Selalu ingat dengan istri. Selalu ingat. Ini semua ada ayatnya. Ada ayatnya. Saya mau tunjukkan. Selalu ingat sama istri. Ini saya kan sedang ngomong cinta sama Allah. Beriman kepada Allah sampai level cinta. Ciri orang cinta itu selalu ingat, bahagia. Ayatnya ada semua. Mbak ada.
Ciri-ciri cinta sama suami. Tentram, Pak. Hah? Tentram. Tentram. Ada ayat. Saya bisa buktikan semua. Nah, kalau saya teruskan waktunya kan habis. Tapi Mbak Desi boleh lah, Mbak Desi. Cinta sama suami nggak? Ini sambil disclaimer di depannya. Cinta sama suami nggak buktinya? Buktinya apa ya? Perhatian ya. Perhatian. Oh, Allah bilang fadkuruni askurkum. Kalau ingat sama saya ingat sama kamu. Bukti. Dan cinta kepada Allah, kalau saya agak beda kan, cinta kepada istri supaya lengkap ya. Apa buktinya Pak Sugiarto cinta sama istri? Saya akan melakukan sesuatu yang istri saya senang. Kalau istri saya senang, saya lakukan. Kalau istri saya nggak senang, saya nggak lakukan. Itu bukti saya cinta. Kalau kita bilang cinta sama pasangan, dia nggak suka, kita tetap melakukannya. Kita nggak cinta. Allah juga begitu, teman-teman. Saya tadi membuat analogi. Coba buka surat Ali Imran. Jadi kan saya sedang bicara supaya hati tentram itu kita harus beriman kepada Allah sampai level mahabbah, cinta. Cinta itu kata Allah gini. Ali Imran 131 ayat 31. Jadi teman-teman nanti yang belum berkeluarga, kalau berkeluarga bukti Anda cinta, pasti begini. Apa yang diinginkan suami Anda lakukan pasti. Yang tidak suami inginkan Anda pasti meninggalkannya, karena Anda cinta. Kalau itu Anda langgar, Anda nggak cinta sama pasangan hidupnya. Sama juga kepada Allah. Orang bilang saya cinta kepada Allah. Allah perintahkan kita nggak kerjakan. Allah larang malah kita kerjakan, itu nggak cinta dong kepada Allah. Maka Allah bilang kepada Rasulullah SAW. Kul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, kalau kamu mencintaiku, maka ikutilah jalanku supaya aku juga cinta sama kamu. Kalau kamu ikuti jalanku, aku ikuti kamu, aku ampuni kamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi analogi saya pas kan, bukti mencintai pasangan hidup. Ya pasti melakukan apa yang diinginkan dia dong. Suami Mbak Desi cinta, tahu kesukaannya undi-undi, pulang pasti dibelikan undi-undi. Undi. Saya tahu banget sampai ke lapangan tenis ada lagi nyutuh, saya bawa perkedel karena istri saya sukanya perkedel. Pasti saya bawakan. Kok ayam bawa? Iya kan ayah ingat udah suka ini, walaupun cuma satu. Tapi katanya beda rasanya. Yang dibawakan suami itu beda. Saya saja kalau dibawakan mantu walaupun kurang asin saya makan enak sekali nak, karena yang bawa mantu. Tersinggung. Pak Martin pengalaman. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau mau dicintai Allah, Di situ yang boleh bohong. kalau mau dicintai Allah, berimanlah sampai level pengertian mahabbah tadi. Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Coba tadi kata Pak Syafaat, ingat kepada Allah, level cinta. Saya buktikan, orang kalau mengingat Allah itu dijamin hatinya tentram. Kita itu gelisah karena pada saat itu melupakan Allah. Surat berapa ya? 13 ayat 18. Saya menjawab yang spontan-spontan. Dan ciri teman-teman itu punya dosa apa enggak? Gampang. Tadi dikatakan happy. Orang tidak mungkin bahagia kalau dosanya banyak. Jamin. Kalau nggak percaya, coba cari pengalaman berbuat dosa. Ya, cuma Anda begini aja. Coba saya mau bohongi teman saya. Minimal sepanjang hari Anda itu ada rasa gelisah, takut ketahuan bahwa Anda pernah membohongi dia. Benar ya. Jadi kalau mau bahagia, udahlah jangan bohong, jangan berbuat maksiat, kalau mau bahagia. Sudah dulu ayatnya. Benar. Saya tadi bilang
Bukan ini ayatnya surat 13, ini betul nggak surat 13? Betul. Iya. Ayat 18. bunyi ayatnya gini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Coba ayatnya berapa? Ayat 28 kali, 28. 28. Coba. Iya. Walaupun Suratnya Iya, 13, ayat betul. Ini yang saya inginkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah bilang, orang-orang beriman itu hatinya tentram karena dia ingat saya. Jadi kuncinya kalau mau hati kita tentram, Ingat Allah. ingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat saya maka hatimu menjadi tentram. Maka kata tadi Pak Syafaat yang bilang, ingat Allah kan? iya. Ingat istri. Betul, ingat istri yang benar. Ingat istri. Nah, ya teman-teman, kapan saya harus mengingat Allah? Jadi kalau saya teruskan panjang di Ali Imran ayat 191 ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, ya, coba. Ingat Allah itu kapan? Jangan waktu happy aja. Ingat Allah itu teman-teman kalau mau bahagia lagi berdiri, ingat Allah. Saya nyetir mobil itu berzikir ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz. Sambil nyetir tuh. Supaya tentram. Bahkan menjelang tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berzikir, ingat Allah, miring kanan, nggak sampai 5 menit, lelah. Tapi jangan coba-coba, kalau kita gelisah berjam-jam, saudara nggak akan deep sleep. Nggak akan tidur nyenyak kalau kita banyak dosa. Ya, teman-teman. Pokoknya kalau mau bahagia adalah jangan coba-coba berbuat dosa itu aja. Tu'minu biliqa'i. Ya. Saya kasih penutup untuk yang kedua, ada ayat yang indah, saya masih punya waktu cukup sana. Surat 41 ayat 30, 31. Lihat nih. Juga beriman kepada Allah sampai level mahabbah itu harus istiqomah, terus menerus. Jangan hari ini pengajian ingat Allah nih, cinta, selesai ini keluar enggak cinta lagi sama Allah. Apa yang diperintah enggak dikerjakan, yang dilarang kita langgar. Ya gelisah. Jadi teman-teman kan ingin bahagia kan? Ya udah ikuti jalan Itu Allah. tidak kafah namanya. Nah ini surat 41 Mas, ayat 30. 30 sampai 31. Surat Fusilat ayat 30. Oh iya benar. Udah sakit. 30-nya. Ayat 30-nya. Harus istiqomah ya. Iman itu harus Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia mengatakan Tuhanku itu Allah. Berikutnya sumas taqamu istiqomah. Kapan saja, di mana saja lagi ada rezeki lagi kurang, ingat Allah, pelihara dengan baik. Di tempat rame ingat Allah, sendirian ingat Allah. Akibatnya apa? Allah akan perintahkan malaikat. Untuk apa? Selalu membisikkan di dalam hati kita, kamu jangan bersedih. Kamu jangan khawatir. Bergembiralah. Jadi kalau mau happy, mau gembira, mau tenang, harus ingat Allah secara istiqomah. Sumastaqom. Dan lihat keutamaan ayat berikutnya. Geser ke atas, masuk dulu. Tuh.
nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha matastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Subhanallah, luar biasa. Saya sudah mengalami hidup berjalan 63 tahun, mencoba mempertahankan istiqomah ini dari zaman mahasiswa sampai sekarang, dari usia 19 tahun. Merasakan tuh teman-teman, dari hari ke hari semakin selesai dengan urusan dunia. Dunia itu penting, tapi saya nggak silau lah ya, dengan dunia ini. Dunia itu penting, tapi saya nggak silau, alhamdulillah. Itu yang bikin hati tentram. Tetangga rumahnya tinggi, alhamdulillah ada tetangga rumahnya tinggi. Minimal kalau matahari sedang di sana, rumah saya punya tetangga rumahnya besar, alhamdulillah. Nanti halal bihalal kita nggak repot cari tempat, beliau menyediakan tempat. Alhamdulillah. Tetangga punya rezeki, alhamdulillah. Dikirim, alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah tetangga saya tidak kesulitan. Semua serba alhamdulillah. Itu yang bikin hati bahagia. Ya, kalau kayak gitu jaminannya apa kata Allah? Kenapa orang yang beriman secara istiqomah itu nggak khawatir? Allah sendiri bilang, saya sendiri kata Allah. Nahnu awliyaukum. Saya sendiri dan para malaikatku akan menjadi pelindung kamu di dunia. Kita dilindungi jenderal bintang 2 aja aman. Kolonel aja aman. Ini pelindungnya Allah dan pencabut nyawa loh. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Tidak hanya di dunia lagi, di akhirat pun Allah sendiri yang janji saya sama malaikatku akan melindungi kamu. Kira-kira khawatir nggak hidupnya? Ya. Impossible lah. Yang melindungi Allah sama malaikat kok hidup gelisah. Yang penting imannya itu yang prioritas. Ya kan? Beriman. Yang ketiga, supaya hati kita tentram, mutmainah. Ini penting untuk mahasiswa semua terutama. Tapi mungkin kita dosen juga perlu, karena hati kita tadi fragile kan, rapuh, gampang retak, itu hati manusia. Dan itu nggak pandang umur. Orang sudah berumur hatinya rapuh banyak sekali. Ya. Nah, yang ketiga kata Nabi, kalau mau bahagia, watardo biqodoik. Belajarlah ridho menerima keputusan Allah. Paham ya? Belajar ridho, ikhlas, senang menerima ketetapan Allah. Pak Martin, saya lah ini yang paling senior. Pasti dulu sebelum menikah pingin istri kita lemah lembut kan Pak. Ternyata cerewet. Alhamdulillah malam. Kalau nggak ridho, pasti Pak Martin berpikir nyari alternatif lain. Iya. Kalau nggak ridho kan. Iya. Tapi kalau ridho, kan kita tahu di ayat yang lain bahwa kita dikasih istri itu untuk nguji, dikasih suami untuk nguji. Ada ayatnya nggak? Ini saya tunjukkan kalau nggak percaya. Dikasih anak untuk nguji, dikasih harta untuk Uji. Ujian. Kalau kita tahu ilmunya, kalau nggak ridho, loh gimana? Itu pentingnya berilmu, teman-teman. Jadi untuk mencapai kata ridho, tadi ridho itu ikhlas, apalagi lah. Nerimo bahasa Jawa, bahasa Sundanya apa? Naon kalau nerima, menerima. Bukan orang Sunda ini kan. Iya nggak asli ya. Nggak asli. Bogor saya ketemu orang Bogor, jadi kalau Sunda nggak bisa. Ya, saya tunjukkan ya. Narima. Untuk mencapai ridho itu tahapannya, Narima. narima. Nah, iya kalau orang Jawa nerimo. Ya. Tahapannya untuk capai kata ridho, lihat nih, supaya nggak salah. Buka surat 13 ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Mahasiswa udah tahu semua, cuma kan kadang-kadang pentingnya kita saling mengingatkan. Saya cari dulu ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Jadi untuk mencapai kata ridho itu teman-teman, ini karena saya sambil seolah-olah ngasih kuliah jadi saya berdiri. Jadi kata Allah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengubah nasib kita. Kecuali Kita mengubah. kita sendiri yang mengubahnya. Jadi untuk mencapai kata ridho ini tidak boleh dihilangkan pemahaman ini. Jadi teman-teman, ini saya belajar nih lagi menasihati diri sendiri. Saya kalau sakit akan ridho. Kenapa? Saya sudah berusaha setiap hari saya berolahraga. Saya tidak merokok. Saya berusaha. Saya kalau makan, saya ingat-ingat tadi sudah minum manis belum? Udah, hari ini cukup karena sudah umurnya ya, karena umur. Saya ingat-ingat tadi udah berapa liter ya minum. Itu bentuk Allah nggak mengubah nasib kecuali kita sendiri. Jadi supaya saya sehat, ada ikhtiar. Jangan tiba-tiba bangun tidur, ridho aja, nanti kalau ada rezeki ridho. Kan menjadi prosedur untuk menjadi ridho nggak benar. Nah, Itu kadar. ya. Jadi untuk ridho itu, nah pasrahnya nanti di sini juga, Pak, tapi level 4. Jadi untuk mencapai ridho, ingat, Allah tidak ada pernah riah yang mengubah menyerah. nasib kita kecuali kita sendiri mengubahnya. Cara mengubahnya bagaimana? Kita selalu baca di surat Al-Insyirah, surat 94 ayat 7. Coba. Faida faraqta fansab. Harus tahu artinya supaya kita enak. Jadi ini teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah selesai berdakwah, selesai kerja, duduk-duduk, waktunya sholat sudah datang. Ditegur sama Wah Muhammad, kata Allah, kalau kamu sudah selesai dengan satu pekerjaan, satu urusan, bersegeralah mengerjakan urusan lain. Ada kata-kata dengan sungguh-sungguh. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, wahai Muhammad, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Tapi bekerja keras, ini saya enak nih ngasih pengajiannya di sini mudah betul. Mudahnya apa? Kerja keras itu jangan pakai fisik berat, pakai ilmu. Gitu. Teman-teman kan kita lingkungan orang kuliah semua ini gampang. Mestinya hidup kita tidak susah karena kita punya ilmu. Tapi kalau saudara pakai fisik, berjalan kaki, mengais-ngais sampah seharian, Anda nggak jelas makannya kapan. Tapi kalau kita lagi makan berbuka, udah ngomong besok menunya apa lagi, Ma? Ya kan? Padahal sekarang lagi makan, udah ngomongin menu besok. Itu berarti duit kita banyak. Ukurannya gini teman-teman, ini saya ya, nggak muluk-muluk. Yang membuat saya bahagia, tapi ini teman-teman mahasiswa harus tahu. Kebutuhan dasar itu, Anda akan bahagia kalau Anda mau makan aja gampang. Jangan mau makan rendang mikirnya seminggu. Mau makan gulai kakap mikirnya 2 minggu. Mau beli durian montong mikirnya lama, itu duitnya sedikit. Jadi ukurannya itu mau makan rendang ya udah makan. Saya pingin durian ya nyari toko durian. Itu kebutuhan dasar. Jadi, nah tapi harus punya ilmu. Maksud saya mumpung mahasiswa Anda kuliah yang tinggi. Kalau kami dosen, insya Allah lah sampai S3. Yang belum sederhana hadir udah semua ya Pak ya? Udah S3 semua ya? Begini aja. Pak Dimas sedikit apa itu? Coming soon. Itu karena juga ya mau nggak mau kalau jadi dosen sekarang alhamdulillah kita dipaksa juga. Faida farokta, kerja keras itu dengan ilmu lebih mudah. Sampai telepon-teleponan, halo, rekeningnya nambah itu. Ya itu level pengusaha. Ya. Bisa nggak kita begitu? Insya Allah bisa. Tapi ada ilmunya, nanti ngobrol kita. Telepon-teleponan, rekening nambah gitu. Nah, jadi teman-teman, faida farokta dengan ilmu. Yang berikutnya nggak cukup ternyata dengan ilmu aja. Teman-teman pendidikannya tinggi, duitnya banyak, belum tentu bahagia kecuali proses yang ketiga ini dikerjakan. Ayat berikutnya,
ayat 8. Wa ila rabbika farghab. Menyandarkan harapan kepada Allah. Artinya apa? Tadi selalu berdoa, sholat duha, sholat tahajud. Jadi pertama, sebelum watardo biqodoik, sadari bahwa Allah nggak pernah mengubah nasib kecuali kita sendiri mengubahnya. Cara mengubahnya kerja keras dengan ilmu, ya, kerja keras tapi pakai ilmu, gitu, pendidikannya tinggi. Terus ini menyandarkan harapan kepada Allah, banyak-banyak berdoa, ya, banyak-banyak berdoa. Terus kuncinya begini teman-teman, ya, saya ini cuma mengajak saja, saya tidak menasihati. Toh ayatnya ditunjukkan, ini pilihan, yang mau ikut ayo, yang enggak juga boleh, enggak harus ikut, saya cuma menunjukkan aja, ya. Kalau sudah kerja keras, sudah berdoa, hidup jangan dipikirin. Ngapain dipikirin? Emang pikiran kita mengubah? Oh, kita sudah berusaha, ya Allah, saya sudah berdoa. Maka konsep yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Menanti rezeki itu sudah, usaha sudah, berdoa sudah, naik tempat tidur ngapain dipikirin? Kita nggak punya kuasa untuk rezeki kan? Nggak punya. Udah berserah diri. Ya, jadi berserah diri itu urutannya keempat. Surat 8 ayat 2. Gitu teman-teman. Watardo biqodoik itu, nah ini belum, masih levelnya belum. Ya. Nah, ayat 4 ya Pak tadi? ayat 2, surat ayat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, jadi teman-teman kalau mau hidup tentram, bahagia, urutan yang ketiga tadi, ridho dengan ketetapan Allah. Tapi jangan tiba-tiba pagi bangun tidur udah ridho aja. Ngapain? Enggak, ingat, Allah enggak mengubah nasib kecuali saya sendiri. Supaya nasib saya berubah, saya kerja keras, tapi saya pakai ilmu. Maka berpendidikannya harus tinggi. Udah gitu, sholatnya rajin, berdoanya rajin, nolong orang rajin, rajin. Nah, setelah itu dimiliki, udah jangan dipikirin hidup ini, mengalir aja. Biar aja Allah yang menentukan hidup kita. Karena usahanya sudah, doanya sudah. Nah, ternyata teman-teman, apa yang kita usahakan, kita doa, kita sudah tawakal, hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Tadi Pak Martin sama saya contohnya, sebelum menikah pingin istrinya lemah lembut, nggak pernah membantah. Ternyata kita ngomong sekali dia satu kalimat. Lah baru ngomong, tapi Bu jangan ngomong, kata. Langsung bisa ketemu. Istri saya itu orang yang paling baik. Sering saya ceritakan di mana-mana. Ini asli. Istri saya itu kuliah sudah pakai mobil baru, nyetir sendiri, mau sama saya yang tidak punya apa-apa. Itu luar biasa, ya. Yang datang dulu dokter-dokter, insinyur ITB, kok nggak mau mertua saya. Begitu saya bilang ke mertua saya, Abah, saya anak orang nggak punya, saya melamar aja orang tua saya nggak datang, diterima loh. Bayangin tuh. Nah, yang itu boleh diceritakan nggak? Bener nggak? Ada konfirmasi. Ya, nah, teman-teman sekalian, maka yang kelima ini ada hubungannya dengan syarat keempat untuk jiwa tenang. Watakna'u bi'ato'ik, yaitu merasa cukup dengan ketetapan Allah. Nah, jadi tadi urut-urutannya satu, nasib tidak akan berubah kecuali kita sendiri. Kedua, berusaha. Ketiga, berdoa. 4, tawakal. Baru kelima, menerima ketetapan Allah. Dalam hadisnya, watakna'u bi'ato'ik, yaitu menerima ketetapan Allah. Apapun. Tadi contohnya, minta rezeki 100 nih.
kerja keras, udah nuntut ilmu, berdoa udah, ternyata sama Allah dikasih 60. Ternyata kita nggak tahu Allah bilang gini, Allah butuh duit nggak? Enggak dong, kita minta 100 dikasih 60. Ternyata Allah punya rencana gini, nanti yang 40 saya kasih waktu kamu melahirkan ya. Nanti yang 40 saya kasih waktu kamu anaknya mau bayar sekolah ya. Allah nggak ada kepentingan menahan rezeki untuk apa. Itu yang kita harus tahu, bil hikmah itu di situ teman-teman. Nanti waktu kita umroh dikasih sama Allah, diturunkan. Kita nggak pernah sampai ke situ pikirannya. Makanya nggak puas-puas dengan rezeki dari Allah. Akhirnya terus saja komplain. Tidak bersyukur. Iya. Tidak bersyukur. Maka untuk hati tentram itu yang kelima adalah menerima ketetapan Allah. Wa taqna'u bi ata'ik, apa yang diberikan Allah bersyukuri. Tadi keutamaannya sudah, tapi ada tambahannya, bersyukur. Nanti boleh ada tanya jawab kalau belum pukul 12. Udah ya. Tapi belum duhurnya masih lama. Duhurnya masih lama. Nah, coba tidak semua orang diberikan hikmah, diberikan ilmu seperti yang saya ceritakan. Bukan saya berilmu seperti yang saya ceritakan tadi. Makanya hidupnya nggak bahagia. Padahal salah satu kunci bahagia itu bersyukur. Surat Luqman, surat 31 ayat 12. Makanya Luqman itu termasuk orang yang dipilih. Dia pandai bersyukur. Sementara banyak manusia yang tidak pandai Al-Quran sebagai satu surat. bersyukur. Itu kan. Iya. Surat 31 ayat 12. Nah ini, walaqad ataina Luqmanal hikmata nisfulillah. Lihat kata berikutnya itu penting. Wa may yaskur fa innama yaskuru linafsi. Kalau kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, sesungguhnya rasa syukurmu itu untuk kepentinganmu sendiri. Tadi teman-teman, kita ngasih orang miskin itu bukan dia butuh kita butuh dia. Ini asli loh. Kami punya saudara, aslinya orang Medan, tinggal di Singapura, sudah sukses banget. Mau beramal susah, harus ke Indonesia dia. Karena di Singapura nggak ada orang miskin. Jadi teman-teman ini dalam konteks teman-teman mahasiswa, Anda berbuat baik ke orang tua, itu yang butuh Anda, bukan orang tua Anda. Karena wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Kalau Anda berbuat baik kepada orang tua karena Anda membutuhkan itu. Karena bersyukur itu konteksnya dua. Ya, kalau mau saya habiskan nggak usah tanya jawab ya. Sampai dulu. Tapi kalau ada yang mau tanya bolehlah 1-2 orang. Ini terakhir dari saya, kalau mau ada yang mau nanya. Oh, saya tiba-tiba bilang ayatnya. Bersyukur itu caranya 2. Bersyukur itu boleh dibantu ayatnya, tiba-tiba lupa. Bacaannya pun tiba-tiba lupa. Bahwa bersyukur, ayat 14-nya, mohon maaf. Ayat 14, surat Luqman, ayat 14. Surat Luqman, ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayhi. Jadi bersyukur itu dimensinya 2. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada ibu bapak. Jadi jangan dipikir kalau bersyukur itu hanya kepada Allah, enggak. Bersyukur itu termasuk bersyukur kepada orang tua. Gitu. Saya harus membatasi nafsu saya. Mau pikirnya ngomong terus kalau pengajian, tapi kan tidak boleh berkepanjangan, waktunya sampai dulu kan. Tapi kalau teman-teman mahasiswa ada yang menanya boleh. Kalau dosen nambahin. Oh, takut. Ya kalau yang dosen pertanyaannya terlalu berat. Saya tanya ya. Ya boleh Pak. Hanya Pak Martin yang berani. Tadi kan apa perlu pakai ya? Jadi Supaya masuk ke sana Pak. Pakai ini ya? Ya, cukup Pak. Tadi kan ada
banyak tuh dibicarakan mengenai cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama ya. Kalau direnungkan sebenarnya apa sih itu cinta? Barangkali yang lain ya sudah tidak asing dengan kata cinta, tapi apa sebenarnya itu cinta itu? Dengan cinta kepada Allah, dengan tadi bahagia katanya, ingat terus. Jadi kata cinta itu sesungguhnya apa? Itu satu. Yang kedua, kita harus bersyukur katanya ya. Bahasa itunya bersyukur itu berbuat baik ya. Baik kepada orang tua maupun kepada Allah di situ ya. Nah, definisi berbuat baik itu seperti apa? Karena baik itu kan nilai, bisa jadi di suatu wilayah, di suatu daerah, di suatu kaum itu berbeda nilai. Di zaman sekarang yang berbohong itu yang dikatakan baik oleh sementara kaum gitu. Karena kalau tidak berbohong tidak kebagian rezeki, ya, tidak kebagian kue. Gitu. Sementara kalau di yang lain berbohong itu justru sesuatu perbuatan yang tidak baik. Ya. Bagi kita sebagai umat Islam tentu saja yang beriman kepada kitab suci, ya, saya bahwa itu adalah firman Allah. Tentu yang baik itu adalah yang sesuai dengan firman Allah itu, gitu kan? Karena bohong itu di firman Allah bukan perbuatan yang baik. Nah, dua itu saja yang ingin saya komentari bagaimana. Jadi yang pertama tadi apa sih cinta? Yang kedua Mengenai berbuat baik. oh Kan itu kan bersyukur namanya berbuat baik kan. ya. Bersyukur itu. Teman-teman ngomongin cinta malu nggak sih? Yang muda-muda lah sekarang. Anda jangan ditafsirkan negatif ya. Punya pacar nggak yang muda-muda? Ya susah jawabnya kalau Anda. Jawab ya. Nggak ada, Bapak Ibu dosen deh. Sudah punya. Yang ini udah ahlinya. Ya, kan kalau Mbak Desi nggak malu ngomong karena Anda nggak malu. Ini saya cerita sebelum nikah. Sebelum nikah. Yang ini ya udah banyak makan. Punya pacar. Nih. Bisa menjelaskan apa itu cinta. Ini ngomongin cinta tadi yang dibilang Pak Ahmad. Nanti ini analogi masuk ke ayat. Saya mulai dari saya. Saya itu kepada istri saya dulu tentu kami nggak pacaran. Saya cuma ketua senat, istri saya itu ketua seksi kerohanian. Saya yang jadiin, biasa terselubung motifnya. Saya ketua senat kan, kamu jadi ketua seksi kerohanian ya. Saya terselubung supaya sering ketemu. Saya itu rasa cintanya itu gini. Saya nggak lihat istri saya, namanya Heni kan. Jadi tetap dari mahasiswa sampai sekarang ya dia itulah kan. Namanya Heni. Saya nggak lihat orangnya, lihat mobilnya parkir aja, saya udah senang. Nah, karena memang dia pakai mobil ya. Saya nggak lihat nih orangnya, lihat mobilnya udah parkir aja di depan gedung E sana. Ada dia. Bahkan nggak lihat orangnya, nggak lihat mobilnya, teman-teman menyebut namanya saja, saya senang. Sama nggak sih Mbak Desi? Sama dong. Kita nggak lihat orangnya, orang memperbincangkan namanya. Ada nggak sih perasaan happy, Mbak? Perasaan senang. Alhamdulillah. Iya. Kita. Benar kan? Iya. Ini teman-teman, ini Di asli. sini aja, Bu yang Pita. saya, Mbak di sini. Itu aja. Yang saya ceritakan ini asli perasaan saya. Rasa cinta itu karena Pak Martin nanya apa sih cinta itu? Kalau boleh saya juga berpendapat, Apa? cinta itu ingin bersama, itu aja. Nah, mungkin bersama. Iya. Ini saya mau masuk ke sana belum. Kan pelan-pelan. Jadi Karena ingin cinta itu bersama teman-teman, apapun itu dilakukan. kita nggak lihat. Saya mau bilang sekarang, teman-teman bisa lihat Allah nggak? Iya, ingin bersama. Saya tadi nggak bisa lihat calon istri saya. Disebut namanya saja, saya senang.
maka Anda tidak pernah bisa lihat Allah. Masa kalau Anda cinta nggak mau menyebut namanya? Pengalaman kan kita pacaran baru sih Pak Martin ya, pacaran. Orang kalau cinta, kalau sudah ketemu pinginnya cepat pulang atau kalau boleh nginep ya. Terus bersama, ingin bersama. Ini kan saya menjabarkan pertanyaan Pak Martin. Apa itu cinta? Jadi kalau orang pacaran tuh kalau cinta, kalau sudah ketemu, pinginnya berlama-lama, tidak mau berpisah. Maka kalau Anda mencintai Allah, mengapa Anda sholat buru-buru? Loh, saya beranalogi loh. Iya. Saya beranalogi. Kurang cinta itu namanya. Nggak logis nggak analogi saya? Kalau kita mencintai orang bersama-sama, apalagi kalau sudah berkeluarga, saya sampai sekarang ini pernyataan hati ya. Pergi yang katanya happy, kalau istri saya nggak boleh ikut, saya pilih nggak ikut sebetulnya. Karena rasa saya sepi, ngapain saya happy? Saya rasanya, perasaan saya di rumah gitu. Makanya saya izin, Mbak boleh nggak bawa istri? Kalau boleh saya ikut, kalau nggak sebetulnya saya males gitu. Itu kata Pak Martin. Makanya orang kalau cinta kepada Allah pasti suka menyebut namanya. Kalau sudah ketemu Allah itu kan waktu sholat itu kan? Dia nggak ingin cepat berpisah, lama, tumaninah gerakannya. Nah itu definisinya tuh Pak Martin. Ada kerinduan. Maka tadi kalau bicara kembali ke surat 8, Mas Adoli, ayat 2 tadi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kita cinta kepada Allah. Karya Allah itu Al-Qur'an. Karyanya kan? Pasti dong pengen sering ketemu dengan Quran, sering berinteraksi. Itu sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Yang kedua berbuat baik. Ini gara-gara Pak Martin jadi panjang, teman-teman. Ikhlas ya. Katanya cinta kalau ingin bersama. Saya mau tunjukkan ayat begini, teman-teman. Kalau kita kepada teman kita yang mukmin saja harus baik, kenapa? Ada perintah. Kepada orang yang nggak Islam aja harus berbuat baik. Surat 28 Al-Qasas ayat 77. Potongan ayatnya begini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada seluruh manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Wa ahsin wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Terjemahannya di sini berbuat baiklah. Ini berbuat baiklah kepada orang lain, kan disebut agamanya kan? Iya. Semua orang berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bagaimana Allah berbuat baik kepada manusia? Lihat ya. Orang pembunuh aja Palestina masih dikasih rezeki sama Allah. Paham nggak? Jadi levelnya gitu kira-kira. Orang itu bermaksiat kepada Allah, menentang, di jalan nyetir mobil masih dikasih selamat sama Allah. Kira-kira begitu. Jadi kalau teman-teman kita cuma teman menyinggung kita nggak berbuat baik, jauh banget levelnya. Kan Allah bilang, sebagaimana aku telah berbuat baik kepada kalian, kepadamu. Lihat, orang itu nggak pernah sholat, tetap dikasih makan sama Allah. Untuk urusan dunia ya, untuk urusan dunia. Saya tunjukkan, apalagi kalau satu iman. Lihat surat Al-Hujurat ayat 10. Kalau sesama mukmin, udah dalilnya jelas banget. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin tuh bersaudara. Sama orang lain nggak seiman aja suruh berbuat baik, apalagi sesama mukmin. Lihat teman-teman nih kuncinya, maka saya senang banget ya Mbak Desi itu di Prodi MP-nya, ayo kita rukun. Allah bilang kalau rukun itu banyak rahmatnya. Sampai Allah bilang fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau ada yang berselisih paham di antaramu, damaikan supaya rahmat Allah turun.
Saya bersyukur loh Pak Martin, saya open aja. Saya dari bahasa Inggris pindah ke MP ketemu seperti masuk surga juga. Karena teman-temannya ternyata orang baik-baik. Walaupun perlu tantangan ya Pak. Semua perlu tantangan. Ya. Tapi saya meyakini bahwa saya akan ditempatkan di tempat yang baik. Meyakini. Jadi ini dia teman-teman. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah. Jadi kalau ada yang berselisih paham, apalagi sama mukmin ini berselisih paham, damai supaya rahmat Allah turun. Kalau mukminnya mukmin ngaku-ngaku doang gitu. Tadi Padahal dia komunis. Seperti ini kacau. Iya. Ini Pak Martin kita berdua aja di politik ini Pak Martin. Saya ngomong politik jangan dikira nggak tahu banyak. Tapi ini bisa pecah, ada yang suka politik dan enggak. Dan ada yang dukung Mr. Jack, ada yang enggak. Karena kemarin waktu saya ngasih kuliah suku di Kemang Pratama, ada yang nanya, wah gimana ini? Kita kan nggak boleh bergibah ini, tapi di sosmed, wah ini gibah ini gimana respon Bapak? Nah ini saya tanya, jamaahnya siap enggak? Karena saya kan ayat ini ada pemikiran juga. Nanti kalau beda pendapat lalu Bapak Ibu nggak ngundang saya lagi kan rugi saya. Karena jamaahnya siap Pak, ya udah saya bahas nih. Iya karena kalau nggak diundang lagi kan repot kita. Ini di prodi kalau saya nggak diundang lagi repot. Jadi gitu Pak Martin. Mahasiswa ada yang mau nanya nggak? Supaya hidup Anda gampang. Saya sebentar mau Ternyata yang banyak ingin tahu dosennya bukan mahasiswa. Nah, dari penjelasan tadi ya, yang dimaksud bersyukur itu, berbuat baik itu adalah bertakwa itu sesungguhnya. Jadi melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi yang dianjurkan suruh dilaksanakan apa itu? Sholat, ya sekarang seperti puasa. Terus apa lagi? Membantu orang, termasuk orang yang miskin. Bahkan di Al-Maun itu orang yang menyia-nyiakan orang miskin itu, yatim itu pembohong besar, mengaku dia beragama atau mengaku Islam. Tetangga di sebelahannya misalnya kelaparan, dia biarkan aja padahal dia banyak. Nah itu termasuk ya tidak bersyukur itu. Bersyukur itu adalah ya tadi melaksanakan apa yang diperintahkan, jujur, adil, gitu ya. Apa lagi yang diperintahkan? Dan itu ayatnya ada semua itu. Kalau saya buka pokoknya sampai asal. Jujur, adil Pun kalau saya buka ayatnya sampai asal. Innallaha ya'muru bil adli. banyak hal itu ya yang diajarkan gitu. Dermawan gitu ya, gitu. Bersahaja gitu ya. Ya. Itu hal-hal ya itu. Terus yang dilarang sombong, dilarang gitu Ya, ya. Pak Martin saya komentari tambahan Pak Saudari ya. Imbalan yang akan diberikan kepada orang yang Terima kasih itu takwa. tambahan ya. Tapi nanti perlu ada pembahasan logika. Coba buka surat 7 ayat 90. Orang kalau beriman bertakwa, maka gini teman-teman, saya aneh kalau ada orang Islam hidupnya menderita. Iya. Itu ada yang salah kelola, karena menurut dalilnya orang Islam yang beriman dan bertakwa itu pasti hidupnya berkah. Surat 7 ayat 90. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Saya bacakan ya, mungkin teman-teman kan enggak semuanya buka Quran. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti, ini bilang soalnya Allah, ini disclaimer Allah, pernyataan, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Jadi kalau Anda beragama Islam, hidupnya nggak berkah, itu ada yang salah kelola. Mungkin iman kita, karena iman itu menurut Quran ada yang sodaku, ada yang benar, ada yang kadibin, pura-pura beriman. Jadi beriman itu ada yang imannya benar, ada yang pura-pura beriman. Seperti orang tua.
Tapi kalau imannya benar, takwanya benar, berkah. Kalau sudah berkah, udahlah jangan diomongin. Pak, duitnya pasti banyak enggak. Pokoknya apa yang Anda butuhkan, Allah berikan berkah. Ya, alhamdulillah. Amin. Ya, alhamdulillah saya merasakan itu. Surat 65 ayat 2. Ini surat rumah tangga ini. Surat 65 ayat 2. Sebelum mengakhiri, teman-teman sambil nunggu Pak Fadoli, saya berterima kasih ya kepada teman-teman yang hadir langsung via Zoom karena menemani saya tidak bicara sendiri. Bayangkan kalau saya ngomong sendiri, Mbak, bisa ditangkap nih Pak Gianto ngomong sendiri ngapain? Ya, jadi saya berterima kasih teman-teman itu ikhlas menemani saya di sini. Kalau nggak ada teman-teman, saya ngomong sendiri, orang bilang ini Pak Gianto ada stres berat. Nah, jadi maka saya berterima kasih hadir itu luar biasa. Tapi dalilnya top markot top. Orang yang mendengar ada majelis ilmu dia menghampirinya, maka dia akan dikelilingi para malaikat. Amin. Amin. Dan orang-orang yang berhijrah, yang menuntut ilmu sejak dari rumah, kalau yang diantara kita datang ke sini niatnya mau mendengarkan saya, sampai nanti pulang terjadi sesuatu, kita meninggal, kita langsung masuk surga. Sohe itu masuk aja dari itu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu disetarakan dengan orang berjihad. Dalilnya ada kalau mau saya ungkapkan, tapi mau sampai asar lah. Nah, jadi dalilnya ada. Makanya perlu saya nanti giliran siapa, mudah-mudahan tidak berbarengan dengan saya ngisi kuliah zuhur di perkantoran. Dari rumah memang niatnya harus mau hadir di majelis ilmu. Maka sampai kita pulang terjadi accident, kita meninggal langsung surga. Itu perlu kita berilmu supaya menetapkan niat. Dari rumah saya memang niatnya mau hadir di majelis ilmu, bahwa dapat yang lain itu bonus. Nah, sama seperti begini teman-teman, kita berbuat baik itu di akhiratnya pasti kata Allah, bahwa karena kamu baik di dunia diberi keberkahan itu bonus. Ya. Nah, ini saya ayat 2 ini kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita takwa, Bang Martin, takwanya benar. Kalau ada kesulitan, dikasih jalan keluar. Jangan khawatir, hidup udahlah dikelola aja gimana iman kita benar, takwa kita benar. Ayat ketiganya berikutnya, nggak bisa ke atas. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan Allah tidak mengangkat pahala saya. Tapi saya cerita, perlu saya kalau mau cerita. Saya kan orang nggak punya dalam konteks materi, tapi ke Mekah kan berkali-kali. Ini aja mau berangkat lagi. Tahun depan sudah ditawari berangkat lagi. Jadi saya nggak ngerti kenapa orang nawarin saya. Ya, ini insya Allah sudah mau yang ke-17 nanti setelah Lebaran. Dan dulu guru ngaji saya, Mbak Desi bilang, Ahmad Sudrajat, Jenderal Bintang 2 zamannya Pak Karno, itu guru ngaji saya. Tinggalnya di Kemayoran. Di Giarto kalau mau pergi haji, mau umroh, nggak usah mikirin uang. Gimana Pak Guru caranya? Satu, taat kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi cerita sedikit, pergi haji pertama kali yang nelpon saya orangnya aja nggak kenal. Diajak pergi, dalam waktu 2 minggu pakai UNH Plus, bayangin aja. Jadi subhanallah, ini yang saya mau cerita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberimu rezeki dari ilmu yang kamu sendiri nggak pernah nyangka. Nah tadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau engkau tawakal kepada Allah, tadi sudah tahu ya, wa tardhu bi qada'i berarti Allah akan mencukupi segala keperluan hidup. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Allah akan mudahkan urusanmu. Tapi ingat, jangan itu ditafsirkan semua yang diinginkan pasti dikasih, enggak. Karena Allah tahu kalau ini saya kasih kamu nanti nggak selamat. Maka harus ikhlas kalau yang kita minta nggak dikasih. Gitu. Saya dari dulu bikin Mercy nggak dikasih sama Allah. Mungkin kalau saya punya Mercy, saya minimal Nyombongkan sombong, diri. ya kan? Jangan. Dari dulu bikin Mercy kapan nggak dikasih sih Allah. Itu. Nah, tapi minimal ada jamaah pagi atau kalau mau pakai Mercy tukar mobil aja bapak pakai mobil ini beneran. Jadi jamaah sampai ngomong Kalau Bapak, jet pribadi ada. belum ada. Saya kayaknya belum mengelola diri dulu supaya punya Mercy. Saya takutnya sombong mungkin ya. Nah, tapi itu semua teman-teman yang untuk urusan dunia sekali lagi saya ngomong itu bonus. Yang paling kita harapkan yang nomor 5 ini. Ya, kita jadi orang baik, apa itu? Nomor 5, ayat 5. Kalau urusan dunia itu bonus ya teman-teman ya. Jangan itu jadi target kita akhirat. Nanti saya kembali ke ayat yang lain. Penutupnya ini panjang gara-gara Pak Mantu. Begitulah. Wa may yattaqillah yukafir anhu sayiatihi wa yudim lahu ajroh. Ini teman-teman. Kalau kita jadi orang takwa, Allah berjanji dosa-dosa kita semuanya akan dihapus Allah. Amin. Dan Allah akan melipat gandakan pahala amal soleh kita. Dengan demikian jaminannya surga. Karena itu lalu dikasih rezeki, dikasih istri yang baik, suami yang baik, dikasih anak baik, itu bonus saja. Tapi urusan akhiratnya inilah. Cukup ya, berdasi panjang ya, takutnya nggak Masya ikhlas lagi yang dengar. Allah. Siap, alhamdulillah banyak insight. Saya mah ikhlas, ya. Yang mendengar belum tentu kan. Ikhlas, insya Allah. Terima kasih ya, Ikhlas. Bapak Ibu, dari mahasiswa, mudah-mudahan Anda nggak rugi mengikut pengajian ini ya, meskipun harus menunggu tanda tangan saya kan. Bonus, dapat bonus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Haji Sugiarto atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan, ayat-ayat yang telah disampaikan.